Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, Dia tetap Allah yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami semua. Mari sama-sama dengan saya katakan pagi hari ini. God is so Amen. God is so good. God is so good. He's so good. Lagi, God is so good. God is so God
mencari Tuhan tidak akan kekurangan satu pun yang baik. Mari sama-sama kita mau bersuka cita, kita mau memuji Dia karena Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk gerbang dengan penuh rasa syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia Allah yang tidak akan pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dia bilang jangan takut. Dia berjanji jangan takut. Dan pagi hari ini kita mau nyatakan kepada Tuhan iman percaya kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan untuk kami bersorak-sorai dan diberkati. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang senantiasa ada buat kami, yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, memberikan roh keperkasaan, memberikan keteguhan hati. Engkau yang senantiasa hasak, Engkau yang senantiasa memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang penuh keperkasaan. Dan Engkau yang akan terus membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah online pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap tempat, dari tiap-tiap keluarga, boleh naik bagaikan dupa yang harum, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini mata-Mu tertuju kepada setiap orang yang bersungguh hati mencari wajah-Mu, yang bersungguh hati untuk mencari Engkau Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang bertata bersemayam di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Dan sebentar kami mau terima firman kebenaran, firman yang hidup, yang adalah pribadimu sendiri. Dan kami percaya ketika kami terima firman itu dengan hati yang lemah lembut, maka firman itu akan berkuasa menyelamatkan setiap jiwa kami. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan terima kebenaran firman Tuhan. Dan biar setiap kami mengalami kedahsyatan, keajaiban firman Tuhan. Ketika kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh merenungkan dan kami boleh menghidupi dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima firman kehidupan dengan hati yang lemah lembut, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama saya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda saat ini berada, selamat bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Hosana. Ya, dan tidak terasa kita hampir 3 bulan kita ibadah online, saudara. Dan kita tidak pernah juga menyangka bahwa kita harus melewati masa-masa yang seperti saat ini. Masa-masa sulit, masa-masa yang orang bilang adalah masa-masa krisis, saudara. Di mana ada banyak hal yang di luar prediksi dan rencana kita. Ya saudara, ada banyak pekerjaan yang tertunda, ada banyak pekerjaan yang gagal, ada banyak rencana yang tertunda, mungkin ada yang mau menikah, saudaraku terpaksa harus menunda. Ya saudaraku, bahkan kemarin saya mendengar ada seorang hamba Tuhan, anaknya ada di luar negeri, dia terpaksa harus menikah online dan orang tuanya tidak bisa menghadiri. Saya masih teringat ketika bulan awal Februari saya mengantar kakak saya untuk menghadiri satu expo wedding ya, wedding expo. Saudara, kemudian kita pilih-pilih undangan, kita booking tempat dan beri DP dan segala macam. Tapi kemudian tiba-tiba semuanya harus berubah ya saudara. Ada banyak mungkin kerugian yang terjadi hari-hari ini untuk para pengusaha, untuk para pekerja juga banyak yang mengalami PHK. Saudaraku, ada banyak saudara kesulitan yang terjadi yang tidak pernah kita duga. Tapi kita bersyukur saudara, yang membedakan kita orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Apa saudara? Ada tangan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya saudara, hidup kita itu aman dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan, apa maksud tangan Tuhan? Yang artinya tangan Tuhan itu berarti Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Tangan Tuhan berarti apa saudara? Tuhan yang memimpin hidup kita. Tangan Tuhan juga berarti kasih Tuhan yang mengasihi saudara dan saya untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ketika hari ini secara fenomena kita melihat keadaan yang sama yang semua orang alami hampir di seluruh dunia saudara. Kita juga mungkin mengalami awan gelap dalam kehidupan kita. Tapi tetapkah kita bisa percaya bahwa di balik awan gelap itu nanti akan ada cahaya pengharapan yang akan Tuhan nyatakan. Di tengah-tengah keruhnya kehidupan yang kita hadapi, apakah saudara tetap percaya ada tuntunan Tuhan yang akan menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan? Karena saya tetap percaya saudara, saya tetap yakin Roma 8 ayat 28 bahwa kita punya Tuhan yang sangat suka turut bekerja dalam segala perkara yang kita hadapi hari-hari ini untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ya, saudaraku, di Alkitab terjemahan yang lain katakan, dia Tuhan adalah seorang arranger yang luar biasa yang saudaraku sedang mengorkestra hidup kita supaya hidup kita ini menjadi satu, saudaraku, satu hasil karya seni yang harmoni, yang indah saudaraku. Dari perpaduan berbagai alat musik, seorang arranger akan mengorkestra, mengaransemen sehingga akan dihasilkan satu lagu, satu pujian yang indah saudara. Jadi
Jangan takut saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini saudara, tetap percaya ada tangan Tuhan yang penuh keperkasaan. Lagu tadi mengatakan, Yesus memegangku. Dan kalau Tuhan pegang tangan kita, bukan seperti kita pegang tangan anak kita, mungkin bisa terlepas. Kata memegang di situ dipakai kata hasak, yang artinya Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan saudara dan saya, saudara. Dan ketika Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan saudara dan saya, maka dia akan memberikan keteguhan hati. Dia akan memberikan keperkasaan, roh keperkasaan. Dan dia pasti akan memberikan kemenangan. Saudara, di awal-awal kita harus stay at home. Ada satu hal yang menarik yang anak saya kemarin ceritakan. Ya, kenapa saudara? Saya dan suami saya itu kita memang ada jadwal pelayanan masing-masing. Jadi seringkali kita ini orang bilang telisipan. Kadang saya di luar kota, suami saya ada di Semarang. Suami saya di luar kota, saya ada di Semarang. Begitu, kita selalu begitu saudara. Sehingga kebersamaan kita dalam sebulan itu lebih banyak di minggu-minggu pertama. Setelah itu kita ada jadwal-jadwal pelayanan masing-masing. Dan ketika kita harus stay at the home saudara. Yang otomatis semua jadwal pelayanan, ya tentunya semua hamba Tuhan ngalami cancel saudaraku ya. Semuanya dibatalkan. Apa yang terjadi saudara? Kita ada waktu bersama. Di awal-awal ya oke, kita senang sekarang ya. Kita bisa bersama keluarga. Tapi kemudian satu minggu, minggu yang kedua, orang bilang, orang Jawa delok-delokan terus. Lu lagi. Sampai suatu ketika anak saya cerita, mama ingat gak di awal-awal kita stay at home, aku tuh geli loh lihat mama. Mama itu bisa buka tutup tempat kacamata itu 1 jam saudara. Saya hanya buka tutup. Karena saya juga bingung apa yang harus saya lakukan. Kerjaan rumah tangga udah selesai ya. Saudaraku biasanya saya ada kegiatan juga di sekolah tutup. Di gereja juga tidak ada ibadah saudara. Kemudian saya juga berdoa Tuhan apa yang harus saya lakukan di saat-saat seperti ini. Dan saya selalu percaya semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Karena sekali lagi kita ini ada dalam tangan Tuhan, genggaman Tuhan saudara. Pasti ada rencana di balik semuanya itu. Oke, masa-masa ini juga membawa kesedihan bagi banyak orang. Pasti saudara. Tapi belajar melihat apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, apa yang mau Tuhan untuk kita kerjakan di saat-saat seperti ini. Dan saya dapat ayat ini saudara. Ayat ini sangat hidup dan menjadi rema dalam hidup saya. Sehingga ini yang saya kerjakan hari-hari ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya akan bacakan dalam Alkitab, terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan, apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan kekuatanmu. Ya, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, tempat kemana kamu akan pergi. Dalam Alkitab terjemahan versi mudah dibaca katakan lakukanlah yang terbaik sedapat mungkin. Saudara, judul khotbah perenungan kita dalam minggu ini saya beri judul Do the Best. Melakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Saudara, kita tahu pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Ditengarai ketika dia menulis pengkhotbah ini, dia menulis dalam kondisi masa-masa tuanya. Ya, saat masa-masa muda dia menulis kitab Kidung Agung. Kemudian saat setengah tua dia menulis Amsal. Dan ketika masa-masa tuanya, setelah Salomo telah mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, dan kesenangan sensual semua yang secara melimpah. Pada akhirnya apa yang dia tulis dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, pengkhotbah menasihatkan bahwa dan dia juga telah membuktikan bahwa segala sesuatu adalah
sia-sia ketika seseorang melandaskan nilai-nilai kehidupannya pada harta benda duniawi dan ambisi pribadi, ya. Dan memang sebetulnya kalau kita rasa-rasa hidup di dunia ini, saudara, rasa-rasanya sia-sia. Karena apa? Pada akhirnya kita semua akan berujung pada kematian. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya apa, saudara? Karena kita punya Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan hidup kita adalah hidup yang berjalan dalam penghiburan, dalam kekuatan, serta pengharapan. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Karena nanti ada penghakiman kekal, saudara. Di mana setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia. Tadi dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Dikatakan karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Sepertinya semuanya sia-sia, saudara. Tetapi di sini mengandung arti bahwa kehidupan yang saat ini saudara dan saya jalani adalah satu kesempatan. Jangan sia-siakan, saudara. Jangan abaikan, jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena itu satu kesempatan untuk bagaimana saudara dan saya benar-benar memaksimalkan hidup ini. Sehingga kita benar-benar boleh menjadi orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, saudara. Nah, saudara, mari kita bersama-sama menelaah ayat ini dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Dan kita akan tahu bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di masa-masa krisis yang seperti saat ini. Dikatakan segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu itu dalam bahasa aslinya dipakai kata kole-kole, ya. Yang berarti apapun, ya. Apapun itu bisa berarti rencana kita, tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun juga. Ya, saudara, apapun, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu. Nah, kata tangan di sini dalam bahasa aslinya dipakai kata yad, yang artinya apa yang kau pegang, apa yang kau bawa, apa yang kau kuasai, apa yang dalam kuasamu, apa yang menjadi tugasmu, apa yang ada di wilayahmu, apa yang menjadi otoritasmu. Apa yang kau jumpai, apa yang kau temukan. Saudara, berbicara soal tangan, setiap kita pasti punya tangan. Dan saya percaya, saudara, ketika kita, saudara, tangan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ya, kita punya 2 tangan dengan 10 jari, saudara. Saudara, setiap kita itu Tuhan berikan talenta. Mungkin ada beberapa saya tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, ada yang diberi 5 talenta memang, ada yang diberi 2 talenta. Tapi ada juga yang diberi 1 talenta. Dan semuanya pasti punya, saudara. Firman Tuhan katakan apapun juga ya yang kau jumpai dengan tanganmu, apa yang menjadi tugasmu, apa yang kau pegang, apa yang kau kuasai, apa yang menjadi otoritasmu. Ya, saudaraku, dikatakan kerjakanlah. Kata kerjakanlah ini dalam bahasa Inggris singkat sekali, hanya 2 huruf dipakai kata do. Tetapi kalau kita memperhatikan dari saudaraku bahasa Inggris leksikon, itu mendefinisikan kata do itu sebagai melakukan, memproduksi, membuat, bekerja, mencapai. Saudara, ini yang berarti apapun yang saudara dan saya tangani, apapun yang saudara dan saya gunakan, apapun yang saudara dan saya hasilkan, ya, apapun yang ditemukan oleh tanganmu, selesaikan, kerjakan, lakukan dengan kekuatanmu, dengan sekuat tenagamu. Jadi saudara, apapun ini, ayat ini berlaku untuk semua hal dalam hidup kita. Dan saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita hidupi dan jalani. Apa yang ada di tangan kita hari-hari ini, saudara? Saya teringat dengan kisah di 2 Raja-Raja pasal 4 ketika ada seorang janda dari nabi-nabi datang kepada Elisa, saudara. Karena suaminya sudah meninggal dan meninggalkan banyak hutang. Dan dia dikejar-kejar oleh debt collector, saudara. Dan kemudian dia datang kepada Nabi Elisa. Elisa berkata, apa yang bisa aku berbuat untuk kamu?
apa yang ada padamu? Elisa bertanya, aku cuma punya minyak sedikit dibuli-buli. Dan saudara tahukah saudara dengan apa yang ada pada janda ini? Dari minyak yang sedikit dibuli-buli itu, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Ingat khotbah dari Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu yang berjudul mujizat itu sederhana. Mujizat itu dekat dengan kita. Mujizat itu tidak jauh dari kita. Saudara, mujizat itu ada di mana? Di tangan kita, saudara. Ada di tangan kita. Mari saudaraku cari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini? Ya, mungkin ada di antara kita yang suaminya dirumahkan, di PHK. Ya, saudaraku, mungkin ada di antara kita yang tokonya mungkin tidak bisa dibuka dan macam-macam, saudara. Saya begitu bangga dengan wanita-wanita Hosana, Wonder Woman ya. Kita beri nama wanita Hosana itu Hosana Wonder Woman. Di tengah-tengah masa-masa krisis seperti ini, wow, wanita itu memang multi talent ya. Ada yang buat pukis, ada yang jualan puding, jualan pepes, jualan botok telur asin, buat salad, buat risol dan segala macam. Sampai saking kreatifnya saudara, ada seorang ibu bilang begini, saya itu nggak bisa jualan ya. Saya itu jarang masak, mau buat apa, mau jual apa. Semua open PO, kalau kita lihat grup-grup WA mama-mama sekarang lebih ramai daripada pasar. Nawarin daster, nawarin ini. Ibu ini berkata begini, aku mau open PO apa ya, semua sudah jualan. Sudahlah, dia berkata, aku tak open PO doa saja. Saking kreatifnya saudara. Dan saya bilang, betul, gak apa-apa. Open PO doa, kita yang berperang seperti Yosua, kamu sebagai Harun dan Hur yang menopang Musa untuk berdoa. Saudaraku, ya ini just kidding ya, hanya intermezzo saudara, open PO doa saudara. Saking kreatifnya wanita-wanita Hosana. Tapi saya sangat salut, apa yang bisa dikerjakan. Dan saudara tahukah saudara, ketika masa-masa stay at home, saya biasanya orangnya aktif, saya biasanya banyak kegiatan, ada jadwal-jadwal pelayanan dan sekarang semuanya dibatalkan, di cancel. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya hanya berdiam diri? Saya lihat di Instagram ada banyak resep-resep. Saya coba-coba belajar buat kue. Saya tidak ada background, saya belum pernah buat kue dulu. Hanya pernah menjadi asisten kakak saya yang pertama, Mas Pipin. Dia pinter buat kue, kita bagian untuk jadi asistennya. Ya, saya coba buat kue pare-pare. Ya, saya coba buat, karena saya nggak punya oven, saya buat bolu pisang. Cukup berhasil. Saya hanya punya dandang kecil, saya pakai itu berhasil, anak-anak suka. Kemudian saya penasaran mau bikin bakpao saudara. Dan yang luar biasa, jadi enggak Bu? Jadi geli saudara. Kata anak saya buat lempar tikus, tikusnya langsung mati. Kenapa? Bakpaonya keras seperti batu. Saudara, ketika saya tahu apakah terus saya kemudian, aduh udah deh saya enggak coba. Enggak saudara, saya berusaha lagi, coba lagi. Saya buat lagi tren roti kasur saudara. Ya, bisa sih jadi saudara. Kan kalau roti kasur itu seperti spring bed gitu ya, mentul-mentul, tebel. Roti kasur saya jadi, tapi bukan roti kasur spring bed, tapi roti kasur pring bed, saudara. Meskipun saudara mateng yang langsung habis, karena roti kalau masih panas, jemaat kita Pak Hari itu bilang roti kalau masih panas itu ya semua roti pasti enak. Roti akan enak kalau saat dingin itu gimana, masih enak atau enggak ya, itu berarti roti itu enak saudara. Saudara, saya merasa ini gagal. Saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Sampai pada suatu ketika di WA group adik saya Eden, tiba-tiba malam-malam begini, kok malam-malam pingin makan roti marmer ya? Ini tuh tiba-tiba seperti ting, roti marmer. Saya punya banyak kenangan dengan roti marmer. Karena apa saudara, kami tinggal di Jepara. Zaman saya masih kecil belum ada toko bakery. Saudara, jadi kalau kita pingin makan roti sepuasnya, kita nunggu kakak pertama Mas Pipin punya mood untuk buat roti. Ya, ketika dia punya mood buat roti dan roti yang selalu dibuat adalah roti marmer. Kita semangat jadi asisten, bantuin. Karena setelah roti itu matang, ya kita bisa makan dengan sepuasnya. Nanti habis dia buat lagi.
Dan kakak saya itu memang multi talent. Sampai kalau ketika ada jemaat ulang tahun atau saya ulang tahun, dia yang buatin roti tart, saudara. Jadi kita makan roti nunggu dia buatin, saudara. Saya tiba-tiba kenapa enggak roti marmer ya? Saya coba begitu. Tapi saya nggak punya oven, ya. Saya nggak punya oven. Singkat cerita, saudara, saya diberkati oven tangkring. Oven tangkring itu oven kuno yang masih pakai kompor yang nama kerennya itu Otan, saudara. Hanya bisa masuk satu loyang ukuran 24 cm atau dua loyang ukuran 18, saudara. Dan dari oven tangkring yang kuno itu, saudara, yang sederhana itu, saudara, saya mulai membuat roti marmer. Dari makan mixernya saya teringat saya dapat hadiah dari orang tua Agape yang sudah berapa tahun belum saya buka, belum saya gunakan. Dan hadiah itu adalah mixer. Mixernya pun sederhana, saudara. Dari situ saya minta resep sama kakak saya minta hikmat ketika saya mau buat, saya olah sendiri. Sampai akhirnya ketika pertama kali saya buat roti marmer, berhasil. Dan itu senangnya minta ampun, saudara. Senangnya minta ampun, langsung saya upload di Facebook, saudara. Saya langsung upload di Instagram dan Facebook. Saya cuma upload karena saking senangnya saya berhasil bikin roti. Karena selama pernikahan saya 22 tahun, saya nggak pernah namanya bikin roti. Masak sih tiap hari, it's okay, tapi bikin roti kagak pernah, saudara. Ya, karena nggak punya oven. Dan saudaraku, apa yang terjadi ketika saya upload? Ada jemaat yang respon langsung bilang, "Jeng, buat roti ya?" "Oh iya, lagi buat roti marmer." Dia langsung pesan, saudara, padahal saya belum belum open PO. Dia langsung pesan. Dan itu buat saya satu tantangan. Ketika saya dapat pesanan itu, anak saya dengar, anak saya tahu, dia bilang begini, "Mah, tante itu pesen karena kasihan sama mama." "Kenapa kok kasihan sama mama?" "Iya, kan mama sekarang nggak ada jadwal, nggak ada pelayanan dan begini. Itu pasti karena kasihan aja." Oke, kita akan lihat, ya. Saya tidak pengen dikasihani, tapi saya hanya tahu bahwa belas kasihan itu daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata ada repeat order. Dan saudaraku, dari situ saudara berkembang terus sampai hari ini, ya. Ada macam-macam. Saya bukan promosi, tapi apa yang ada di tangan kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Terjemahan yang lain dikatakan dengan kekuatanmu. Nah, saudara, apa maksudnya dengan segenap tenaga? Apa maksudnya dengan kekuatanmu? Yang pertama, saudara, dengan kekuatanmu di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang menjadi kekuatan kita di saat krisis? Kristus adalah kekuatan kita. Kristus yang ada di dalam kita. Melalui dan bersama dengan Kristus, maka kekuatan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Dikatakan segala perkara, dalam bahasa aslinya dipakai kata pas. Ya, segala perkara. Itu mengandung pengertian krisis apa saja, kesulitan apa saja, proses apa saja, tekanan hidup apa saja, tugas apa saja, kenyataan hidup apa saja, masalah problem apa saja. Segala perkara, katakan segala perkara. Dapat kutanggung. Kata kutanggung dipakai bahasa aslinya isko, yang artinya kamu, aku cukup kuat. Kami dapat mengalahkannya. Karena ada kekuatan yang daripada Kristus yang bekerja di dalam kita dan yang akan membawa kita kepada kemenang. Dan kata kekuatan dipakai kata endinamos, yang artinya Tuhan yang memberikan anugerah dan Tuhan yang akan meningkatkan kekuatan yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam diri saudara dan saya? Dengan Dia memberikan firman-Nya. Makanya saudara dan saya harus baca firman, renungkan firman, berkatakan firman, lakukan firman. Sampai saudara ketemu firman yang hidup, firman yang jadi rema. Lakukan ini. Oleh sebab itu saat mengalami krisis tetap tinggal dalam Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua saudara, apa itu sekuat tenaga? Apa itu dengan kekuatanmu? Di dalam Kolose 3:23 katakan, dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepada kamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhan yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Apa maksud sepenuh hati? Sepenuh hati artinya do the best.
Apa maksud sepenuh hati? Lakukan yang terbaik. Apa itu melakukan yang terbaik? Melakukan yang terbaik artinya melakukan melampaui yang diharapkan. Saudara, saya teringat dengan Daud. Ketika Daud punya rencana untuk membangun bait Allah, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Bukan kamu, karena tanganmu berlumuran darah. Engkau sudah banyak melakukan peperangan besar, tapi anakmu nanti yang akan membangun rumah Tuhan. Apakah setelah itu kemudian Daud pasif? Kemudian Daud hanya berdiam diri? Saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saat Salomo membangun bait Allah, tidak ada terdengar bunyi palu, tidak ada terdengar bunyi gesekan besi. Gimana caranya membangun bait Allah yang begitu megah? Tidak ada orang maku-maku, tidak ada orang malu-malu. Saudaraku, begitu sepi, tenang. Karena apa? Semua sudah dipersiapkan oleh Daud. Jadi Salomo itu tinggal seperti pasal pak tanpa menimbulkan suara. Daud sudah mempersiapkan 100.000 talenta emas. Itu setara dengan 3.400.000 kilo emas. Daud sudah mempersiapkan 1 juta perak. Itu setara dengan 34 juta kilo perak. Dan tidak tertimbang lagi, tidak ternilai lagi jumlahnya besi dan tembaga dan semuanya. Daud melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk Tuhan, melampaui dari yang diharapkan. Saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan. Do the best. Lakukan yang terbaik dengan sekuat tenagamu, dengan kekuatanmu. Kekuatanmu artinya dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Anak-anak di sini ketika orang tua berkata, ayo bersihin kamar masing-masing. Kalau engkau mau melakukan do the best, bukan hanya kamarmu. Kamar mandi bersihkan, rumah bersihkan. Ya, bantu orang tua, suami istri tempat ini. Ya saudaraku, dimanapun saudara berada, jangan hitung-hitungan. Kan aku sudah kerja, kan aku sudah capek. Saya punya quote ya, berkata begini. Kalau sudah cinta itu gak pakai hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan itu namanya kalkulator, saudara. Ya, jadi jangan hitung-hitungan. Saya bersyukur ya saudara, ketika saya masak, saya buat kue ya. Suami saya itu kalau dia ada waktu, dia temenin saya ya di kamar bawah, begitu yang tempat ruang kerja saya, sambil mengayak tepung ya. Jadi kue kek marmer jadul itu yang ngayak tepung Pak Gembala ya. Dia antar saya ngantar pesanan, dia pergi antar saya ke pasar, dari satu pasar ke pasar, dari satu toko ke toko. Dan yang lebih luar biasa kalau malam dia siap jadi tukang pijit spesial buat saya, saudara. Kan dia tahu sangat lelah ya. Do the best, lakukan melampaui yang diharapkan. Dan bagi saya itu satu yang wow, keren begitu ya, luar biasa. Karena kita saling bekerja sama, saudara. Ada satu quote yang saya baca berkata begini, saudara. Kalau jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, maka biarlah ia menyapu seperti Michelangelo, melukis seperti Beethoven, bermain musik seperti Michelangelo melukis, seperti Beethoven bermain musik, atau Shakespeare menulis sajak ya. Jadi apapun yang saudara lakukan dengan yang terbaik, dengan sepenuh hati. Dan saya percaya ketika kita melakukan tugas pelayanan, tanggung jawab, pekerjaan apapun itu saudara, apa saja dengan penuh tanggung jawab, dengan kesungguhan, maka saya percaya akan ada kemajuan, keberhasilan dan kemenangan yang akan saudara dan saya alami. Oleh sebab itu tangkap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan, dan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita punya Tuhan yang sanggup, punya Tuhan yang mampu. Naikkan pujian ini bersama-sama dimanapun Anda berada, dengan suara yang keras katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab
Kami bersyukur Tuhan buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau pujian yang kami naikkan hari ini biar menjadi dupa yang harum, sehingga Tuhan bersukacita, Tuhan bergembira. Terlebih juga kebenaran firman-Mu yang hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Di situasi yang seperti ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, Engkau selalu campur tangan, Engkau selalu turut bekerja, dan selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk talenta, untuk karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau lakukan dengan segenap hati kami. Kami lakukan dengan kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau Tuhan sudah berkehendak, semuanya pasti jadi. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, memang bangsa kami harus melewati ujian demi ujian ini. Kami percaya Tuhan, Kau tetap menjadi pelindung bagi bangsa kami. Kau menjadi pelindung bagi pemerintahan Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, berkati semua staf-staf yang ada, kabinet-kabinet yang ada. Berkati TNI Polri Tuhan yang terlibat ambil bagian untuk mengamankan bangsa kami Indonesia, khususnya untuk ujian COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, yang hari ini bekerja keras, bekerja giat Tuhan, untuk bisa menghalau COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang melindungi, sehingga mereka tidak bisa tertular, justru mereka akan membawa berkat-berkat Tuhan yang besar, membawa kesembuhan yang dari Allah untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi Tuhan, yang kuliah, sekalipun mereka harus ada di rumah, tapi kami percaya Tuhan, mereka Kau beri karunia anugerah untuk bisa belajar dengan baik, belajar dengan benar, sehingga mereka juga dapat nilai-nilai yang terbaik. Tuhan, beri kekuatan kepada guru-guru yang ada, dosen-dosen yang ada, karena mereka juga melakukan dengan segenap hati untuk mengajar mereka. Kami percaya Tuhan, pelajaran-pelajaran yang mereka terima sanggup mengerjakannya dengan baik. Mereka sanggup melakukannya dengan baik dan benar, sehingga mereka boleh lulus dengan baik, boleh menyelesaikan studi dengan baik. Juga mereka yang hari-hari ini merancangkan untuk pernikahan, Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah menyatukan, tidak ada yang bisa menceraikan. Mereka yang hari ini Tuhan sidang jemaat-Mu yang butuh untuk memiliki keturunan, juga Tuhan membuka setiap kandungan-kandungan mereka. Kandungan-kandungan mereka kandungan yang subur, tidak ada kemandulan di dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan jemaat-Mu dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Tuhan, Kau melihat kerinduan sidang jemaat-Mu yang sudah rindu untuk ingin beribadah bersama-sama, untuk bisa bertemu lagi bersama-sama. Tuhan, kami percaya hati mereka Tuhan juga melihat. Kami serahkan dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Kami percaya kelak kami bisa beribadah kembali bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada, baik Bapak Gembala Sidang Senior, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yohanes Irawan, hamba-Mu sendiri Tuhan, Bapak Nasri, Bapak Loki, dan semua yang terlibat ambil bagian dalam kepenatuaan Tuhan.
Kami percaya semuanya juga dimampukan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan doa-doa kami ini dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Kami percaya doa kami didengar dan dijawab Tuhan. Haleluya. Mengenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Katakan sama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Biar pujian dan hadirat Tuhan ada di rumah-rumah, menjangkau setiap pribadi demi pribadi, hati demi hati. Kami boleh dilawat Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami disembuhkan. Dan kami semua diberkati untuk jadi berkat dimanapun kami semua berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu dan sambut berkat Tuhan mengangkat dua tangan kita. Terimalah anugerah berkat rahmat kemurahan, kasih setia dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah pelayanan kita bersama-sama, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studi putra-putrimu, cucu-cucumu, diberkatilah apapun yang kita lakukan dalam takut akan Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan terus memimpin, menyertai dan menolong kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Selamat berhari Minggu, sampai jumpa lagi dalam ibadah-ibadah online CKI Hosana yang lain. Tuhan Yesus memberkati.